Di era ini, media sosial memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan dakwah Islamiyah. Kelebihan media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan menyentuh berbagai kalangan sudah sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh para dai. Dakwah bukan hanya dilakukan secara kultural, namun juga secara virtual. Terlebih di situasi pandemi seperti saat ini yang mengharuskan social distancing dan membatasi kerumunan. Melalui virtual, dakwah dapat disampaikan melalui berbagai platform media sosial yang menjadi jembatan. Adalah Ustadz Al-Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri, dai kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, lulusan dari Ma'had Darul Mustafa Tarim Hadramaut, Yaman di Timur Tengah ini, merupakan salah satu dai yang menerapkan konsep dakwah secara virtual. Dengan sasaran utama para milenial, Ustadz Salim, sapaan akrabnya, membagikan dakwahnya melalui YouTube, Facebook, maupun media sosial seperti Instagram. Setelah kita mencintai Muhammad, maka akan timbul di dalam hati kita ini wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa Sobat Muslim, Ustadz Salim Al-Jufri telah aktif menggunakan media sosial sebagai salah satu media dakwah sejak tahun 2018. Melalui fanpage Facebook, ia membagikan ceramahnya dan menjawab pertanyaan dari para jemaah. Melalui Facebook, jangkauan jamaah Ustadz Salim bukan hanya di Gorontalo saja, namun juga dari berbagai daerah di tanah air. Bahkan beberapa bulan terakhir, Ustadz Salim membuat siaran siniar atau podcast yang dibagikan pada halaman fanpage beliau. Sobat Muslim, dengan kegiatan Ustadz Salim tersebut, kami tertarik untuk mengetahui lebih dalam proses di balik dakwah virtual yang diempunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat afiat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Ustaz. Iya, tadi saya lihat lagi WA ya sama saya ya. Iya Ustaz. Katanya mau datang, Iya. berkunjung, silaturahim. Gimana? Saya tertarik nih Ustaz mau lihat dakwah virtualnya Ustaz seperti apa. Masya Allah. Iya, berhubung nanti saya sebentar malam ada kajian. Oh iya. Ya, itu juga dakwah virtual juga. Ya, jadi insya Allah ada kajian, kita bahas mungkin ya seputar-seputar. Salim Al-Jufri memproduksi siaran siniarnya. Merekam berbagai konten ceramah, ia dibantu oleh 2 orang anggota tim dalam proses persiapan serta mengawal siaran langsung dakwah virtual melalui Facebook dan Instagram. Dakwah virtual Ustadz Salim Al-Jufri telah dimulai jauh sebelum pandemi COVID-19. Berbekal perlengkapan yang sederhana dan bantuan dari para santri didikannya, ia mengambil langkah meluaskan jangkauan dakwah. Bukan hanya kepada jamaah biasanya, namun juga para milenial. Banyak kendala yang dihadapi semakin mematangkan proses berdakwah secara virtual. Seiring berjalannya waktu, kendala-kendala yang dihadapi perlahan berhasil diatasi oleh Ustadz Salim Al-Jufri dan timnya. Dakwah semakin meluas, para jamaah yang mengikuti dakwah secara virtual tidak hanya berasal dari Gorontalo saja, banyak pula yang berasal dari Pulau Jawa. Dengan beragam materi dakwah sesuai dengan permintaan jamaah. Kecintaan dari Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memilih kita menjadi insan yang terbaik di sisinya. Dan itu sebagaimana disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang hamba menjadi insan yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman agama terhadapnya. Pemahaman agama jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan dengan cara belajar pastinya. Akan tetapi di sini yang harus kita perhatikan ketika kita akan belajar, kepada siapa kita akan belajar, apa yang kita pelajari. Dan itu kita harus lihat sebagaimana para ulama kita tidak sembarangan ketika mereka mengambil ilmu, yang mana mereka harus mengetahui dari mana sanad keilmuan daripada orang yang diambil ilmunya. Dan ini benar yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Sirin, bahwasannya beliau mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya bukan karena isnad, bukan karena sanad keilmuan rantai yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa saja bisa mengatakan apa yang diinginkan dan apa saja yang dia inginkan. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, perlunya kita untuk mencari guru yang memang betul-betul sanadnya bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana guru menjadi panutan kita, guru yang mengajarkan kita tentang apa hakikat daripada Islam itu. Terkadang kalau kita menemukan berbagai orang yang mengatakan saya adalah muslim, akan tetapi jauh daripada perilaku muslim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Siapa itu muslim? Siapa itu orang yang betul-betul mengatakan dirinya adalah orang yang paling suci, atau bisa dikatakan orang yang paling mengikuti daripada keislaman? Dan itu disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, sesungguhnya hakikat daripada orang yang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang mana muslim yang lain terselamat daripada lisannya dan terselamat daripada tangannya. Muslim tidak pernah mengenal caci maki, muslim tidak pernah mengenal menghujat kepada saudara muslim, muslim tidak pernah mengenal ghibah, muslim tidak pernah mengkafirkan saudara muslimnya yang lain.
Muslim tidak pernah mengatakan musyrik kepada muslim yang lain. Maka oleh karena itu pentingnya kita mencari guru yang memang betul-betul sanadnya benar, sanadnya bersambung, dan insya Allah dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui sanad daripada guru yang kita akan ambil ilmu tersebut, ya ini maksudnya jangan sampai kita belajar kepada Syekh Google, menanyakan hukum tanya kepada Syekh Google. Boleh saja kita mencari tahu tentang ilmu di Google, akan tetapi ilmu itu kalau bisa yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan, amaliyah yang kita akan laksanakan. Bukan kita tanya kepada Syekh Google, ya istilah sekarang daripada kaum milenial, bukan berarti kita tanya persoalan yang berkaitan dengan hukum, dan ini bisa jadi keliru, referensinya mungkin bahkan tidak jelas, kemudian kita langsung mengambilnya tanpa sanad yang jelas, referensi yang jelas. Begitu juga kalau anak muda mengatakan bahwasannya bertanya kepada kiai YouTube. Nah, ini kiai YouTube, ya kiai YouTube ini kalau kita lihat bersama ini boleh-boleh saja, tapi kita harus lihat ustadz yang mereka ambil ilmunya ini apa betul-betul ustadz yang jelas sanad keilmuan, ya jelas manhajnya, jelas metodenya dalam berdakwah. Maka kalau seandainya jelas semua itu, ya boleh-boleh saja kita ambil ilmu kepadanya, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa belajar dan menjadi ihsan atau Islam yang kafah, Islam yang menyayangi kepada Islam yang lain, kepada muslim yang lain, yang mengenal daripada ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Iya Ustadz, saya melihat dakwah tadi Ustadz, live-nya. Ini bisa dikatakan dakwah virtual ya Ustadz. Mulai kapan Ustadz melakukan dakwah virtual? Itu alhamdulillah kami melakukan dakwah virtual ini sebenarnya bukan nanti ketika corona. Oh, tidak ada kaitannya dengan corona. Tidak Udah lama ya Ustadz? Sudah lama. Oh, okay. Artinya dari awal-awal itu memang ketika kami kembali dari Yaman setelah selesai belajar tahun 2018 ya, awal itu alhamdulillah sudah mulai ada dakwah virtual. Kita sudah bikin ya, dan alhamdulillah itu berjalan ya, banyak peminatnya ya kan. Kemudian apa yang cara kami menyampaikan juga alhamdulillah juga disukai, diminati oleh khususnya para pemuda. Alhamdulillah sudah, artinya sebelum ada juga dari Majelis Rasulullah itu sudah pernah kami bikin majelis-majelis ta'lim. Nah, sehingga dengan datangnya Majelis Rasulullah lebih ramai lagi. Ya, okay. Jadi sudah ada majelis-majelis di masjid-masjid dan itu dakwanya rata-rata virtual. Kami pengen bikin ngobrol-ngobrol, tapi memang waktu itu alatnya ala kadarnya lah. Artinya ya suaranya hilang-hilang kadang-kadang, tapi tidak apa-apa. Nah, tambah lagi ketika sudah masuk pandemi ini, memang subhanallah hikmah. Ya. Tambah lagi kami lebih jos lagi dakwah virtual ini. Dan alhamdulillah banyak. Ya, bahkan sampai ketika live itu ya mungkin bisa nonton itu sampai 100 lebih nonton ya, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, bahkan kami bikin tulisan misalnya tanya jawab begitu, jadi ingin bertanya silahkan, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan masuk, jadi saya jawab satu-satu, kadang-kadang saya bikin video seperti itu. Sobat Muslim, di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan social distancing membuat masyarakat kini memanfaatkan. Sobat Muslim, di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan social distancing membuat masyarakat kini memanfaatkan media virtual untuk melakukan ragam aktivitas
dari dalam rumah, mengalihkan interaksi langsung secara fisik menjadi interaksi melalui online. Dakwah secara virtual kini menjadi efektif. Dengan melakukan strategi tertentu dalam pengaturan waktu siaran langsung, Ustadz Salim Al-Jufri mampu menggait sebagian besar penonton atau jamaah dari kalangan milenial. Sobat Muslim, keberhasilan Ustadz Salim Al-Jufri dalam menggait dan menyesuaikan materi dakwahnya bagi para milenial tak lepas dari latar belakangnya sebagai pemimpin Majelis Rasulullah. Salah satu majelis zikir dan sholawat pemuda terbesar di Jakarta, majelis ini telah tersebar di 5 negara dan 10 provinsi di Indonesia. Gorontalo menjadi satu-satunya provinsi di Sulawesi sebagai cabang resmi Majelis Rasulullah. Sobat Muslim, sejatinya proses dakwah menggunakan beragam metode disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh dakwah pun semakin berkembang dan kompleks, seperti halnya kondisi pandemi COVID-19 yang kini dihadapi. Dakwah secara virtual pun menjadi pilihan dalam menyampaikan ajaran Islam. Selama yang disampaikan dengan cara yang baik, berpedoman pada Al-Quran dan hadis, dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan oleh orang yang memiliki kapasitas pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman tentang dasar metode dakwah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Dakwah virtual yang dilakukan oleh Ustadz Salim Al-Jufri tidak hanya bersifat satu arah, namun ia juga memberi kesempatan bagi para jamaahnya untuk bertanya melalui media sosial. Tak lupa, ia meluangkan waktu khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sobat Muslim, semangat yang dicontohkan oleh Ustadz Salim Al-Jufri menjadi inspirasi bagi kita umat Muslim. Tidak menyerah pada keadaan dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan menyuruh kepada kebaikan. Teknologi sejatinya menjadi sahabat bagi umat Muslim dalam menyebarkan kebaikan dan berbagai hal positif. Para dai harus mampu berevolusi menyesuaikan dengan kondisi, kreatif dalam penyampaian, dan adaptif terhadap teknologi. Dakwah secara virtual menjadi alternatif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memimpin kita untuk istiqomah sebagai para penyeru, pengajak, pendakwah di jalan Allah menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sesi selanjutnya bagi tigaan ini. Nanti minta tolong berat ini. Penyerahannya kotor sekali. Tidak boleh. Pang kamar DP Umi.